Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk ke materi tajuk rencana. Sebelum Miss menerangkan mengenai tajuk rencana, siapakah di antara kamu yang sudah tahu pengertian tajuk rencana? Silakan berikan jawabannya. Yang bisa menjawabnya akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, jawaban kamu sudah baik. Oke, Miss akan membacakan secara rinci. Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang diterbitkan berisi informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Di sini nak kata kuncinya, diterbitkan berisi informasi atau masalah aktual. Masalah aktual itu nak masalah yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Contohnya mengenai COVID, atau mengenai kebakaran, atau mengenai kecelakaan, bebas. Baru di sini nak ada opini redaksi. Opini itu adalah pendapat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca di koran nak. Oke, baru harapan redaksinya. Harapan redaksinya ketika kamu sebagai seorang penulis memberikan sebuah tajuk rencana mengenai masalah kecelakaan, apa manfaatnya bagi pembaca? Apakah menambah wawasan pembaca atau menambah cakrawala pendidikan? Oke, nah di sini sudah paham? You understand? Oke, kita akan masuk isu tajuk rencana, yaitu penggabungan dari fakta yang ada di lapangan serta opini dari sang penulis. Tahu fakta kan nak? Fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi nak kamu membuat sebuah fakta atau kejadian yang sebenarnya di lapangan mengenai COVID, mengenai kecelakaan, mengenai kebakaran, mengenai banjir, dan opini kamu atau pendapat kamu dari penulis mengenai masalah yang akan kamu bahas. Oke, sudah paham di sini nak? You understand? Oke, di sini ada tujuan tajuk rencana. Yang pertama, menginformasikan. Kamu menginformasikan mengenai masalah yang akan kamu bahas. Misalnya mengenai kebakaran, kamu informasikan kepada pembaca. Kemudian kamu menyimpulkan masalah yang akan kamu bahas dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang atau yang sudah diperbincangkan. Apa solusinya nak? Ketika kamu membahas mengenai kebakaran, masalahnya apa atau solusinya apa mengenai masalah yang akan kamu bahas. Oke, kalau misalnya solusi banjir, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh kecilnya. Oke, kita akan masuk ciri-ciri tajuk rencana. Yang pertama, berisi ulasan masalah secara kronologis. Ulasan masalahnya apa nak? Apakah berisi mengenai informasi yang ada dalam masalah yang akan kamu bahas, kejadiannya. Kemudian yang kedua, mengandung opini dari sang penulis. Opini, pendapat dari seorang penulis yang membuat tajuk rencana yang akan kamu terbitkan di koran. Oke, yang ketiga, menyampaikan saran yang dianggap dapat menjadi solusi atas topik masalah yang akan diulas. Saran kamu sebagai seorang penulis, menurut saya, saran saya sebagai warga yang baik, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan membuat banjir. Sesuai dengan versi kamu ya nak, masalah yang akan kamu bahas. Oke, you understand? Oke, struktur tajuk rencana. Yang pertama, judul. Pilihlah judul yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam tajuk rencana. Kamu membuat judulnya, misalnya banjir, kebakaran, COVID, bebas. Oke. Yang kedua, latar belakang masalah. Bagian berisi sinopsis. Paparkan masalah yang akan dibahas. Sinopsis adalah ringkasan dari sebuah cerita. Kemudian kamu kembangkan masalah yang akan kamu bahas. Masalah banjir, masalah COVID, masalah kebakaran, dan berbagai macam lainnya. Kemudian persoalannya nak. Persoalannya ini ada 3 di sini. Yang pertama, masalah yang akan dibahas. Masalah kamu apa yang kamu bahas nak? COVID, banjir, kebakaran, kronologisnya.
mengenai peristiwa yang akan terjadi. Kemudian solusi dan cantumkan dalam tulisan. Solusinya, jalan keluar dalam permasalahan COVID atau banjir atau badai atau kebakaran bebas. Oke, di sini opini. Penulis menyampaikan pandangannya. Opini bersifat netral dan tidak memihak. Jadi opini pendapat kamu. Jadi kamu tidak boleh memihak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sarannya mengandung saran yang dianggap ideal oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Jadi saran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir. Kesimpulannya berisi ringkasan yang Oke, di sini ada contoh tajuk rencana. Korupsi masih beredar. Penangkapan operasi atau dengan kata lain OTT yang terus dilakukan oleh Badan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin banyak dilakukan. Biro KPK akan terus berjuang penyuapan dan menangkap orang-orang yang melakukan korupsi di berbagai bidang, mulai dari kepala desa hingga anggota lainnya untuk membersihkan para penjahat yang terkait. KPK terus menangkap penjabat dari berbagai bawahan mereka dan pejabat negara dari BUMN dan jajaran lainnya. Namun KPK juga akan waspada dan peduli tentang reformasi yang bertujuan mengubah sistem korupsi yang dikendalikan oleh mereka yang mengendalikan sistem dari publik. Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dari berbagai daerah pada tahun 2013, sejauh ini korupsi telah berkembang karena pengawasan oleh pemerintah pusat. Oke, demikian pembelajaran kita. Tugas kamu buat satu contoh tajuk rencana. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker.